Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Jurnal Bila. Nah, pada kesempatan hari ini Jurnal Bila kembali lagi tayang ya, dengan cerita kesehatan atau informasi-informasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat nih buat kalian semua. Nah, di sini aku bakalan ngasih informasi ke kalian semua atau ngasih pengumuman ya ke kalian semua bahwa channel kesehatan Jurnal Bila bakalan tayang setiap hari Selasa dan Jumat ya. Jadi di hari-hari lain selain itu, seperti biasa, aku bakalan menayangin kegiatan harian ibu rumah tangga atau daily vlog ibu rumah tangga. Nah, jadi pada hari ini ya, pada hari Jumat, kita akan membahas ya apa sih tanda atau gejala kalau kalian itu nggak cocok dengan alat kontrasepsi yang sedang kalian gunakan ya. Jadi masih seputaran alat kontrasepsi ya. Dan sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru datang dan belum subscribe nih, kalian harus subscribe dulu dong channel Jurnal Bila dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa ikutin terus dan kalian bisa ikutin kalau ada video-video terbaru dari Jurnal Bila ya. Dan kalian harus stay tune, tonton video ini sampai selesai ya. Serta kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Kali ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk mengetahui apa aja sih tanda-tanda atau gejala ya kalau kalian harus mengganti alat kontrasepsi atau berhenti dari kontrasepsi yang sekarang lagi kalian gunakan dan beralih ke kontrasepsi lainnya. Karena memang dari setiap alat kontrasepsi itu memiliki efek samping masing-masing ya, baik itu kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, susuk, atau implan, dan bahkan juga alat kontrasepsi IUD ya, atau yang biasa kita sebut alat kontrasepsi dalam rahim ya. Sebenarnya efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena memang tadi alat kontrasepsi pasti mempunyai efek samping. Bukan dikatakan bahwa cocok atau tidaknya ya, karena ini kita tidak ada istilah cocok atau tidak dalam penggunaan alat kontrasepsi. Yang kita tahu adalah efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi itu, dan efek samping itu sebenarnya wajar ya jika dalam keadaan ya kalau gejala itu tidak secara terus-menerus atau dapat mengganggu aktivitas kalian semua. Jadi kalau efek sampingnya itu sudah berlebihan, sudah mengganggu kalian atau aktivitas hari-hari kalian, nah ini yang harus perlu kalian pertanyakan, konsultasi ke tenaga kesehatan, bidan atau dokter yang menyarankan kalian menggunakan alat kontrasepsi. Ada beberapa pertimbangan yang harus kalian perhatikan dari efek samping yang akan saya jelaskan di video ini ya. Nanti kalian harus dengarkan, dan apabila ada keluhan-keluhan seperti ini yang memang mengganggu kalian semua, nah itu yang harus kalian pertimbangkan, harus segera konsultasikan ya, atau bisa juga harus mengganti alat kontrasepsi yang sedang kalian gunakan. Tanda dan gejala kalian harus mengganti alat kontrasepsi ya, yaitu sebagai berikut ya. Tapi sebelumnya nih, saya mau menjelaskan dulu sedikit seperti yang tadi. Semua alat kontrasepsi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya ya, atau biasa kita sebut kekurangannya itu dengan efek samping ya. Efek samping ini sebenarnya wajar ketika kalian baru menggunakan alat kontrasepsi ya. Kontrasepsi apapun semua itu sama. Ketika kalian baru menggunakannya, itu kontrasepsinya akan menyesuaikan dengan tubuh kita ya. Jadi nanti akan memberikan efek-efek yang memang itu adalah suatu tanda bahwa memang tubuh kita sedang menyerap kontrasepsi itu ya. Yang pertama adalah pendarahan terus-menerus ya. Nah, sebenarnya kayak yang tadi saya udah bilang tuh, pendarahan terus-menerus, apalagi dalam
pertama kali pemakaian alat kontrasepsi ini adalah sesuatu yang wajar ya. Kalau misalnya contohnya seperti ini, kalian baru pertama kali pemakaiannya dan keluar flek-flek lebih dari siklus haid, contohnya 8 hari ya, tapi ini masih pertama pemakaian, itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi kalau pendarahannya berterus-terus atau fleknya ini berterus-terus ya, ketika kalian udah pemakaian selama 4 kali atau 3 kali ya, nah ini yang harus menjadi pertimbangan kalian ya. Kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman ya karena haidnya itu tidak berhenti-henti atau fleknya itu nggak pernah berhenti ya, pastilah semua orang juga nggak nyaman ya. Nah ini kalian perlu pertimbangan, kalian bisa pergi konsultasi ke dokter atau bidan yang memasang kalian atau bidan yang merekomendasikan kalian untuk menggunakan alat kontrasepsi ini. Kalian bisa lah ya pergi ya, nanti di sana bakalan kok dikasih terapi ya, atau bisa juga akan disuruh ya atau direkomendasikan untuk mengganti alat kontrasepsi yang lainnya. Yang kedua, hal yang harus kalian perhatikan adalah mengalami kenaikan berat badan yang drastis nih ya. Bahkan berat badan itu terlihat mencolok ya, atau naiknya itu signifikan selama berbulan-bulan. Karena normalnya kenaikan berat badan ketika menggunakan alat kontrasepsi adalah 1-2 kilo selama setahun ya. Dan memang memang aku juga merasakan itu ya. Kenaikan berat badan, apalagi kalau kita menggunakan KB hormonal nih, suntik ya, pil IUD atau implan susuk tuh ya. Nah itu kadang-kadang ada yang mengalami penaikan berat badan, aku juga mengalami itu loh. Jadi ya itulah efek samping dari alat kontrasepsi ya. Nah tapi ini ada suatu pengecualian ya. Kalau misalnya berat badannya itu naik drastis ya, jadi kalau dalam sebulan itu kalian mengalami berat badannya dan bisa dikatakan sebagai obesitas, nah ini kalian harus waspada. Kalian harus pergi check up ke dokter atau ke bidan yang memasang alat kontrasepsi itu kepada kalian ya. Tapi di sini ada tapinya, kalian juga harus evaluasi dulu nih. Nah, peningkatan berat badannya itu karena apa? Apa karena pola hidup kita ya, seperti makanan itu makanannya itu kita makannya sembrono lah, atau nggak teratur ya, yang bisa menyebabkan kegemukan, atau karena kita pola hidupnya itu nggak pernah olahraga. Nah kebanyakan kita kan ibu rumah tangga gitu ya, udah capek, jadi waktu untuk berolahraganya itu kurang ya. Memang aku juga merasa itu ada teguran buat aku sendiri ya. Lalu yaitu karena efek yang lain yang banyak lah ya yang menyebabkan kegemukan. Nah karena efek samping dari KB hormonal itu adalah salah satunya adalah itu ya, kegemukan atau peningkatan deposit lemak di dalam tubuh. Kalau kalian sudah mengalami yang namanya obesitas atau berat badannya sudah kelebihan ya, ini sangat-sangat tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kalian harus pergi ke dokter atau bidan untuk mendapatkan konsultasi ya, atau bisalah kalian merekomendasikan untuk mengganti alat kontrasepsi ke kontrasepsi yang lainnya. Selanjutnya adalah penurunan berat badan ya, hampir sama ya, peningkatan dan penurunan berat badan. Ini adalah efek samping dari KB yang tadi. Tapi ya di sini sama aja dengan yang berat badan, penambahan berat badan itu normalnya adalah kalian mengalami penurunan berat badan 1-2 kilo selama setahun ya. Nah ini kalau misalnya tiba-tiba berat badan kita itu turun drastis ya, ketika menggunakan alat kontrasepsi, ini yang perlu kalian waspadai atau kalian khawatirin ya, karena berat badan yang turun itu juga tidak bagus ya untuk kesehatan ya. Tapi kalian juga harus evaluasi nih sama ya, gimana pola hidup kalian. Apakah kalian kurus karena memang kekurangan asupan gizi ya, atau asupan gizi yang tidak teratur, atau memang kalian mengalami stres secara psikis ya, atau kalian sedang mengidap suatu penyakit. Nah kalian harus evaluasi dulu nih, kalian itu kurus karena hal apa ya, ini yang harus kalian pertimbangkan. Jadi dicek-cek dulu. Kalau memang penurunan berat badan kalian itu tidak ada efek atau tidak ada masalah dengan yang tadi tuh,
itu kalian juga bisa pergi ya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut atau bahkan bisa mengganti alat kontrasepsi ke kontrasepsi yang lainnya. Dan juga ini nih, nah kalau misalnya kalian menggunakan alat kontrasepsi hormonal dan kalian merasa bahwa jantung itu berdebar-debar ya, misalkan sulit tidur atau selalu merasa cemas ya, nah ini yang perlu kalian evaluasi atau kalian pergi ke bidan atau dokter ya untuk mengkonsultasikan keadaan kalian kepada tenaga kesehatan ya. Supaya di situ tenaga kesehatan akan memberikan jalan yang memang terbaik ya, sesuai dengan prosedur kesehatan atau sesuai dengan lalu yang terakhir adalah kalau kalian mengalami sakit kepala atau migrain yang hebatnya. Nah, ini juga merupakan efek samping kalau kalian menggunakan alat kontrasepsi di awal-awal pemakaian ya. Tapi, nah, kalau misalnya sakit kepala yang hebat atau migrain ini ya di ambang batas atau yang melebihi dari perkiraan kalian ya, nih kalian harus pergi konsultasi ke dokter atau bidan yang merekomendasikan kalian alat kontrasepsi ini ya. Itulah efek samping sebenarnya dari pemakaian KB ya, karena KB hormonal seperti pil, suntik, kondom ya. Maksudnya kondom tuh bukannya kondom itu alat kontrasepsi non hormonal ya. Kayak seperti suntik nih, pil, habis itu susu, IUD atau yang dalam rahim. Nah, itu semua adalah alat kontrasepsi hormonal ya. Pokoknya mengenai alat kontrasepsi ini udah banyak banget saya jelasin ya di video-video sebelumnya, karena memang banyak banget penjelasan atau pertanyaan mengenai alat kontrasepsi ini ya, dan pertanyaannya itu memang beranak pinak. Jadi ya aku bakalan bahas ya pelan-pelan ya, sesuai dengan apa yang kalian tanya ini. Jadi yang tadi adalah kondisi yang harus kalian pertimbangkan jika kalian ingin menggunakan alat kontrasepsi atau yang sedang mengalami masalah ini nih ya. Kalian harus pertimbangkan tuh yang tadi ya, yang berat badan berlebihan, kurus, penurunan berat badan, habis itu sakit kepala yang hebat, flek-flek. Nah, ini kalau sudah diambang dari batas ya, atau sudah melebihi dari apa yang perkirakan, atau sudah memang tidak seperti biasanya berlebihan dan membuat kalian tidak nyaman, kalian harus segera pergi konsultasi ke dokter atau ke bidan ya, fasilitas kesehatan yang merekomendasikan kalian menggunakan alat kontrasepsi ini ya. Tapi sebenarnya kalian juga harus menerima loh efek samping dari alat kontrasepsi ini ya, karena itulah efek sampingnya yang harus kalian alami ketika menggunakan alat kontrasepsi. Nah, mungkin sampai di sini aja nih video Jurnal Bila kali ini ya. Kalau memang ada yang kurang mengerti dari penjelasan saya kali ini, kalian bisa nih tanyain di kolom komentar ya, atau langsung aja bisa DM di Instagram saya Jurnal Bila. Kalian bisa tanya-tanya sesuka hati kalian kalau di Instagram ya, dan kalian juga bisa follow Instagram saya supaya kita berteman dan bisa lihatlah ada informasi-informasi kesehatan juga di Instagram saya. Dan bagi kalian yang belum subscribe nih sampai sekarang, yuk subscribe dulu untuk mendukung channel Jurnal Bila ya, supaya bisa memberikan informasi-informasi kesehatan yang bermanfaat buat kalian semua. Serta kalian like ya kalau kalian suka, dan share sebanyak-banyaknya nih ke sosial media yang kalian punya, supaya orang-orang di luar sana juga bisa mengetahui informasi kesehatan ya. Nah, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton video Jurnal Bila sampai selesai. Kita kembali lagi atau ketemu lagi di hari Selasa besok ya, dan Jumat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.